Ini adalah di antara dua poin besar yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Adapun yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bagaimana cara kita mempertahankan istiqomah di atas ketaatan, terlebih bulan Ramadan sudah benar-benar meninggalkan kita semua. Ada sekitar 6 poin dan ada 6 pelajaran penting yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana caranya kita mempertahankan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk renungan, 6 poin ini semoga nanti memberikan pencerahan untuk kita. Yang pertama, kita harus sadar bahwasanya bergulirnya waktu yang begitu cepat ini semakin mendekatkan diri ini kepada ajal dan kematian kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin penting yang pertama. Kita sadar bahwasanya bulan Ramadan seakan-akan begitu cepat berlalu. Seakan baru pekan yang lalu, subhanallah, kita sambut dengan gegap gempita bulan Ramadan, tapi tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Seakan-akan baru kemarin sore, subhanallah, kita bisa merasakan bagaimana indahnya bulan Ramadan. Kita bisa menahan lapar dan dahaga. Pun demikian, kita berbondong-bondong untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, begadang malam untuk qiyamul lail. Pun demikian, kita benar-benar all-out untuk berinteraksi lebih intensif dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini seakan-akan nuansa indah itu hilang. Entah karena apa. Tapi seringkali ini sudah menjadi rutinitas dan budaya tahunan. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya roda kehidupan manusia ini akan tetap dan akan terus bergulir dan berputar. Maka setiap hari jatah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita guna untuk bernafas, guna untuk beraktivitas, ini sejatinya bukan semakin memperpanjang usia dan umur kita. Namun sejatinya satu jatah hari ini saja itu sebenarnya semakin mengikis jatah umur kita dan semakin mendekatkan diri ini kepada ajal dan kematian kita. Maka oleh karena itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan satu untaian hikmahnya. Beliau pernah mengatakan, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam. Berarti kita masuk di dalam seruan Abu Darda ini. Innaka anta ayyamun. Sejatinya kalian ini laksana adalah komponen-komponen atau partikel-partikel dari hari-hari sepanjang kehidupanmu. Fa idza dzaba minka yaum, dzaba minka ba'd. Ketika satu hari sudah terlepas dengan tenggelamnya matahari barusan, maka berarti satu jatah usia dan umur kita ini sudah hilang. Fa idza dzaba minka yaumun, dzaba minka ba'd. Dan begitulah roda kehidupan manusia akan terus berputar. Maka setiap hari ketika matahari tenggelam, maka berarti jatah umur kita akan berkurang. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan waktu ini cepat berlalu, usia ini semakin lama semakin terkikis dan terpangkas, semakin mendekatkan diri ini kepada ajal dan kematian kita, maka seharusnya kondisi dan fenomena seperti yang kita jadikan sebagai bahan renungan, bahan evaluasi, bahwasanya hari-hari kita ini ternyata adalah modal kita. Hari-hari kita ini sebenarnya adalah jatah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka inilah saatnya kita untuk memperbanyak, mengorientasikan kembali. Kita ingin menata kembali bahwasanya orientasi kita berkehidupan di atas muka bumi ini adalah untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai ajal dan sampai kematian menjemput kita semua. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi serta menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada garis finishnya. Tidak ada batas akhirnya kecuali adalah kematian. Maka selama nyawa masih di kandung badan, selama ajal belum menjemput kita semua, maka saat itulah kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu melekat pada diri kita. Maka saya mengingatkan diri pribadi dan para jamaah akan pentingnya kita
benar-benar mentadabburi dan meresapi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Para ulama, salah satunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengatakan bahwasanya al-yakin itu adalah al-maut, yaitu kematian. Maka selama Allah Subhanahu wa taala belum menjemput ajal kita, maka di saat itulah kewajiban untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala masih tetap melekat pada diri kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar sekalipun Ramadan sudah berlalu, maka kewajiban kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi kewajiban kita. Pun demikian dengan qiyamul lail. Sekalipun kita rutin, bahkan mungkin barangkali di antara kita tidak ada yang bolong sama sekali selama 1 bulan penuh qiyamul lail, tapi bukan berarti dengan kepergian bulan Ramadan menjadi terputus yang pula kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan qiyamul lailnya. Pun demikian dengan puasa, pun demikian dengan tilawatil Quran. Maka untuk poin yang pertama ini, saya ingin mengingatkan diri pribadi dan para jamaah dengan sebuah untaian yang begitu indah dari Bishr Al-Hafi. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan jawaban yang pernah diutarakan oleh Bishr Al-Hafi ini sebagai renungan untuk kita, guna untuk memperkuat istiqomah kita di atas ketaatan kepada Allah. Bishr Al-Hafi ini pernah ditanya oleh beberapa kolega dan teman-temannya, apa pendapatmu wahai Bishr Al-Hafi? Seringkali kita jumpai manusia ini yajtahiduna fi Ramadan. Mereka berbondong-bondong menyesaki rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail. Mereka berpuasa. Hampir tidak ada satu hari kecuali mereka banyak berinteraksi dengan tilawatil Quran. Sedekah hampir mereka keluarkan hampir setiap harinya. Dan insya Allah kita bisa merasakan selama bulan Ramadan penuh kemarin. Faidan salah Ramadan tarakuha. Tapi apa yang terjadi wahai Bishr Al-Hafi? Ketika Ramadan ini sudah pergi, ternyata mereka dengan mudahnya meninggalkan kebiasaan seperti ini. Apa komentar dari Bishr Al-Hafi? Beliau mengatakan bahwasanya bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Bi'sal qaum. Seburuk-buruk manusia ya seperti ini. Seburuk-buruk dan sejelek-jelek hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hanya mengenal Rabbnya di bulan Ramadan semata. Mereka hanya mengenal tilawatil Quran hanya di bulan Ramadan saja. Mereka hanya merasakan bagaimana perihnya menahan lapar dan dahaga hanya di bulan Ramadan. Mereka merasakan bagaimana panjangnya malam-malam untuk begadang qiyamul lail hanya di bulan Ramadan. Mereka hanya merasakan bagaimana empatinya saudara-saudara kita, mungkin tetangga-tetangga yang membutuhkan uluran tangan kita hanya di bulan Ramadan. Tapi giliran Ramadan yang pergi, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Al-Quran pun yang sudah dijauhkan. Pun demikian dengan puasa, pun demikian dengan qiyamul lail, pun demikian dengan seluruh ibadah-ibadah yang selama di bulan Ramadan itu selalu menyertainya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini renungan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain dan seterusnya, itu adalah Allah yang sama yang kita sembah di bulan Ramadan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, yang kita lantunkan dengan begitu indah di bulan Syawal ini, itu adalah ayat yang sama yang selama ini menyertai kita dan membersamai kita di bulan Ramadan. Pun demikian dengan qiyamul lail. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini seharusnya menjadi prinsip kita dalam berkehidupan di atas muka bumi ini. Maka jangan sampai kemudian terputus semangat kita di dalam beribadah. Mungkin grade-nya bisa diturunkan. Qiyamul lailnya tidak sampai 23 sampai 11. Tapi paling tidak jangan sampai kemudian terputus secara total. Karena apa yang kita sembah sama dimanapun berada. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merenungkan ayat yang lain. Di dalam surat Maryam
ayat 31 kalau tidak salah. Ini berkaitan dengan pengakuan dari Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil, di usia yang masih bayi dan belia, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kuasa untuknya mampu untuk berbicara. Lanjutan dari kisah ini, Allah Subhanahu wa taala menjabarkan, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ayat ini semakin jelas bahwasanya kewajiban untuk menunaikan perintah Allah, instruksinya azza wa jalla, sebagaimana yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam, aku telah diberikan wasiat oleh Allah, aku telah diberikan instruksi oleh Allah untuk tetap menjalankan sholat, untuk tetap menunaikan zakat. Sampai kapan? Madumtu hayyah, selama nyawa di kandung badan, selama Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita untuk bernafas, maka di saat itulah kewajiban itu akan selalu melekat, akan selalu menyertai kehidupan kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, banyak para ulama mengatakan bahwasanya yani kunu yani ibadallah wala takunu ramadaniyah. Jadilah engkau benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dimanapun kita berada. Tapi jangan sekali-kali kita menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Ini adalah poin yang pertama. Maka bergulirnya waktu yang begitu cepat ini, ingatlah, semakin memangkas jatah usia kita dan semakin mendekatkan diri ini kepada ajal dan kematian kita. Poin yang kedua jamaah yang dirahmati Allah. Di antara hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya, marilah yakni kita merasa sedih dengan kepergian Ramadan. Dan ini sebenarnya hakikat dari makna Idul Fitri itu sendiri. Banyak di antara kita yang salah kaprah dalam memahami Idul Fitri. Idul Fitri itu seakan-akan dimaknai hari di mana kita bersorak-sorai, kita bergembira, kita kemudian menampakkan euforia kebahagiaan yang berlebih. Tidak ya nih jemaah. Bahkan secara maknanya Idul Fitr, Al-Fitr itu adalah berbuka. Maka disinilah kemudian saya ingin mengingatkan diri pribadi dan para jemaah. Kepergian Ramadan ini seharusnya kita tangisi. Kepergian Ramadan ini seharusnya menyisakan rasa sedih yang ada dalam hati kita. Maka di sini ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Turmudi dan sebagian ulama hadis mensahihkannya. Di mana ketika turun ayat Al-Mu'minun 60 dan 61. Ayat ini sudah dibiasa dibaca oleh para sahabat, tak terkecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika membaca surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kalau kita melihat terjemahan dari ayat yang ke-60 dari surat Al-Mu'minun secara kasat mata memang memiliki penafsiran yang bersayap, yang beragam. Walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang sudah melaksanakan tuntunan Allah, instruksinya Allah, perintah Allah misalnya. Wa qulubuhum wajilatun. Sedangkan hatinya itu merasa ada rasa takut, rasa khawatir. Maka di sini kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ayat 60 ini dari surat Al-Mu'minun ini mengisahkan orang-orang yang yasrik, orang yang mungkin barangkali dahulu di masa mudanya, di masa lalunya adalah orang-orang yang suka mencuri, kemudian akhirnya dia sadar, kemudian wajilatun, hatinya merasa takut atas dosa-dosa yang ia lakukan. Atau mungkin barangkali yazni, mungkin ini berkisar tentang cerita orang-orang yang dulu pernah berzina kemudian bertaubat, yang akhirnya kemudian hatinya merasa luluh. Atau mungkin barangkali yashrabul khamr, orang yang dahulu suka minum-minuman khamr kemudian dia merasa takut, bertaubat, akhirnya hatinya merasa takut dan luluh. Nabi SAW akhirnya kemudian menyampaikan, "La, tidak seperti itu ya ibnata as-siddiq. Tidak seperti itu wahai putri dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa,
Orang-orang yang menunjukkan kadar keimanannya begitu tinggi. Walladzina yu'tuna ma atau, ketika mereka sudah melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin, wa qulubum wajilatun, barulah kemudian mereka sadar bahwasanya jerih payah manusia itu tidak ada yang tahu hasilnya. Apakah seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Apakah ibadahnya barusan yang ia kerjakan itu benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Apakah Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Itu juga sama. Yang akhirnya kemudian menjadikan hati mereka bersedih. Maka disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan memang sudah telah berlalu. Tapi tunjukkanlah bagaimana wajilatun wa qulubuna wajilatun. Hati kita itu merasa sedih ini juga. Sedih kenapa? Banyak hal. Satu, sebagaimana penafsiran dari ayat ini, kita tidak tahu dan tidak ada satupun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan bocoran bahwasanya ibadah Ramadan tahun yang lalu, tilawatil Quran, qiyamul lailnya, sedekahnya, dan seluruh amalan ibadah yang ia kerjakan diterima oleh Allah, itu tidak ada satupun di antara yang mendapatkan bocoran dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kita harus patut untuk bersedih. Karena kita nggak tahu. Padahal kita sudah all out, kita sudah mengeluarkan effort, usaha yang begitu besar selama bulan Ramadan. Maka saatnya lah kita itu jangan sampai kemudian lata ikut-ikutan dengan hegemoni dan kebahagiaan yang kebanyakan manusia. Pun demikian kita patut untuk bersedih. Kenapa demikian? Kalau kita kaitkan dengan poin pertama, karena tidak ada jaminan di antara kita, satupun di antara kita, bahkan makhluk Allah, bahkan Rasulullah SAW, tak ada yang tahu apakah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Apakah Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir kita benar-benar melayani tamu agung? Apakah ada jaminan di antara kita untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun depan? Tak ada yang tahu. Maka ini menjadi sebab yang kedua kita patut untuk bersedih. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan satu nasihat indahnya pula. Beliau pernah mengatakan, kunu liqabuli al-amali asyad hamman minkum bil amal. Alam tasma'u qala Allah azza wa jalla, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ini menekankan bahwasanya konsentrasi kita ketika kita mau beribadah itu jangan hanya pada persiapan, jangan hanya pada di saat kita itu melakukan dan mengerjakan ibadah tersebut. Tapi seharusnya konsentrasi kita itu lebih kita berikan porsi yang lebih besar bagaimana nantinya setelah kita menyelesaikan ibadah tersebut. Makanya beliau mengatakan kunu liqabulil amal. Jadikanlah amalmu ketika engkau beribadah itu diberikan perhatian yang lebih besar. Apakah ini diterima ataukah yang tidak. Sebagaimana tatkala kita diberikan kesempatan Ramadan tahun lalu. Persiapan sebelum Ramadan itu mudah. Baik secara fisik pun demikian persiapan secara iman. Insya Allah hampir semua sudah mempersiapkannya. Ini yang dikenal oleh para ulama dengan tawakal jenis yang pertama, tawakal qoblal amal. Dan di saat kita berada di bulan Ramadan ini jamaah, masih ada banyak kesempatan. Seandainya hari pertama bulan Ramadan kita tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan, kita nggak bisa kemudian menghidupkan malam-malam panjang, masih ada kesempatan hari berikutnya. Dan begitulah seterusnya. Ini yang disebut oleh para ulama at-tawakal asna'ul amal. Tawakal di saat kita beribadah. Tapi kata Ali bin Abi Thalib dan para ulama mengatakan, tawakal yang paling berat itu adalah tawakal setelah kita beribadah. Dan ini sudah kita sampaikan dahulu di ubalan. Ini yang paling berat. Kunu liqabulil amal. Karena setelah berlalunya bulan Ramadan ini sudah tidak ada jaminan lagi. Banyak orang itu menyesal, banyak orang yang kemudian sudah mulai merasakan, ya Allah, ya ternyata waktu cepat berlalu. Saya belum maksimal, saya belum banyak beribadah. Ucapan-ucapan yang seperti ini sudah tidak ada gunanya lagi. Sebagaimana orang ketika sudah dijemput ajalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Qala kalla, enggak bisa sudah.
Ya Allah, kembalikan aku kepada dunia. Berikan 1 menit ini saja saya beribadah kepada Allah, saya akan persembahkan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sama juga. Engkau diberikan waktu yang lebih panjang, engkau akan lalai dan akan terjumus lagi seperti itu. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kunu liqabulil amal ini adalah poin yang paling penting. Ya, semoga ya kita berharap ya ini semuanya ibadah-ibadah kita semua selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya kita harus yang ditunjukkan rasa sedih. Tidak seperti kebanyakan manusia yang malah menunjukkan rasa kebahagiaan seakan-akan sudah terlepas yakni dari jeratan ibadah selama di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu untuk menutup poin yang kedua ini, saya teringat yakni dengan ucapan Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullahu taala. Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullahu taala pernah menuturkan, ya, kana as-salaf, dahulu para salaf ini yad'una Allah, mereka berdoa 6 bulan untuk bisa diberikan kesempatan berada di bulan Ramadan, bisa bercengkrama lebih intensif dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tapi giliran bulan Ramadan sudah berakhir, mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ganti konten doanya. Mereka berharap apa? Ayyataqabbala minhum. Supaya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh jerih payah selama di bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya. Bukan 1 hari, 2 hari kemudian kita hanyut yakni dalam euforia hari raya. Kebanyakan kita sudah lepas yakni semuanya. Seakan-akan benar-benar ingin melepas ikatan yang begitu erat yakni sekali selama kita berada di bulan Ramadan. Padahal para ulama tidak bisa melepaskan begitu saja. 6 bulan setelahnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, subhanallah terus. Mereka selalu berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima salatku, puasaku, ibadahku semuanya di bulan Ramadan. Itu 6 bulan setelahnya. Maka ini yang menjadi poin kedua yang ingin saya sampaikan, yakni bahwasanya kita patut untuk bersedih karena kita tidak tahu apakah ini adalah kesempatan terakhir dan tak ada satupun di antara kita yang tahu bocoran. Maka bagaimana mungkin kita itu berbangga, berbahagia, bergembira, meluapkan keceriaan, padahal di saat yang sama kita tidak tahu apakah ibadah Ramadan kemana diterima oleh Allah. Baik. Poin yang ketiga ya nih jemaah. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Ukuran yang kebenaran itu bukan banyaknya orang. Saya ingin menekankan poin ini karena kebanyakan di antara kita seringkali mengikuti banyaknya orang. Kayaknya susah Ustaz untuk baca Al-Quran. Padahal yani dahulu ketika di bulan Ramadan, subhanallah, suasana kantor begitu islami banget. Hampir di semua tempat. Bahkan kita nggak merasa malu. Di kendaraan kita baca Al-Quran, kita buka mushaf. Pun demikian dengan Qiyamul Lail, subhanallah. Tapi kenapa di bulan Ramadan atau di bulan Syawal ini sudah kelihatan banyak ini? Ya, kadang-kadang kita merasa malu bahwa mushaf, buka mushaf yani di kendaraan misalnya. Apa yang menjadikan kita rasa malu? Karena kita selalu memiliki ukuran dan standar neraca kebenaran itu seakan-akan itu adalah banyaknya orang. Kalau orang lain sudah meninggalkan, sudah merasa malu membaca, membuka mushaf, maka berarti kita kok nggak enak Ustaz. Kayaknya kok perkewu dan lain sebagainya. Itu berarti ya kita ini benar-benar mengikuti neraca kebenaran pada banyaknya orang. Padahal bukan seperti itu ya nih jemaah. Ukuran yakni kebenaran itu adalah sejauh mana kita mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saya ingin mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-An'am ayat 116. Di dalam surat Al-An'am ayat 116 Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabil. Kita seringkali juga membaca ayat ini, tapi kenyataannya kita sendiri yang terjerumus yakni ke dalam peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat yakni tersebut. Wa in tuti, ketika engkau mengikuti kebanyakan manusia. Pokoknya kalau manusia ini lagi viral A misalnya dia ikuti. Ini lagi enggak semangat untuk baca Al-Qur'an ya dia ikuti.
Apa yang terjadi? Yudilluk. Karena kebanyakan manusia itu semakin lama semakin menyesatkan kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi renungan yang ketiga penting bagi kita semua. Jangan sampai kita merasa malu untuk tetap mempertahankan ibadah. Karena sekali lagi yang kita ibadahi sama, ibadah itu tidak akan bisa terputus selama nyawa kita masih berada di kandung badan. Biarlah orang-orang meninggalkan atau mungkin mereka sudah menjauh dari tilawatil Quran, qiyamul lail, bahkan sekarang masjid-masjid sudah mulai ramai apa sepi Pak sekarang? Sepi banget, hampir semuanya. Seakan-akan ini sudah core, ya. Ini sudah kesepakatan yang bersama dan sudah menjadi budaya tahunan seperti itu. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita sadari. Ini yang harus kita jadikan sebagai bahan renungan terus-menerus. Maka oleh karena itu, di saat kita ingin mempertahankan sebuah ibadah, maka jangan sampai melihat kepada banyaknya orang. Tidak ingatkah kita Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika membaca ayat ini, surat Al-An'am ayat 116, ketika Allah Subhanahu wa taala firman, wa in tuti aktsara man fil ard, itu ternyata malah menyesatkan. Tapi giliran di dalam surat Saba ayat 13, wa qalilu min ibadiyas syakur, yang bersyukur banyak apa sedikit? Sedikit. Beliau langsung kemudian membaca, Allahumma ij'alni minal aqallin. Ya Allah, kalau memang kebanyakan manusia itu bukan neraca kebenaran. Ketika membaca ayat ini beliau mengatakan dan berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni minal aqallin, ya Allah jadikan aku di antara kalangan minoritas. Asalkan kalangan minoritas itu tetap mempertahankan sunnah. Memang saat ini orang yang gemar untuk membaca Al-Quran terus-menerus, qiyamul lail, termasuk mayoritas ataukah minoritas? Pasti minoritas. Maka jangan sampai kemudian kita merasa malu. Ingat sekali lagi, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraca kebenaran bukan banyaknya orang. Kita jangan sampai merasa malu untuk tetap menyuarakan kebenaran, untuk tetap melaksanakan dan melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, istiqomah adalah aset yang paling berharga dalam kehidupan kita jamaah. Istiqomah dan konsisten kita di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah aset yang paling berharga sekali. Karena keimanan kita tahu itu selalu mengalami pasang surut. Akan mengalami kenaikan pesat dengan ketaatan kepada Allah dan akan mengalami surut atau berkurang, semakin melemah itu dengan kemaksiatan. Dan ini sudah menjadi prinsip dan dasar utama para ulama ilmu akidah. Namun di sini kita harus sadar, kenapa kita katakan bahwasanya istiqomah itu adalah aset yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Karena istiqomah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang soleh, terutama adalah para al-anbiya. Ini adalah alasan pertama. Coba kita lihat di dalam surat Yunus ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ditujukan kepada Nabi Musa pun demikian Nabi Harun alaihissalam. Yang dihadapi bukan manusia sembarangan, Fir'aun. Dan jarang seorang nabi itu berpartner dalam usia yang hampir sebaya. Nabi Adam sendiri, Nabi Nuh sendiri, Nabi SAW sendiri. Mungkin ada misalkan ayat dengan Bapak Ibrahim, dengan Nabi Ismail, tapi ini jaraknya, gapnya agak cukup jauh. Tapi Nabi Musa alaihissalam minta teman, minta partner dalam berdakwah, karena yang dihadapi bukan manusia sembarangan, Fir'aun. Akhirnya kemudian Nabi Harun alaihissalam menjadi partner di dalam dakwanya. Tapi ingat jamaah, meski demikian mereka berdua, Nabi Musa pun demikian Nabi Harun, harus berjibaku karena yang dihadapi bukan manusia sembarangan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Yunus ayat 89. Fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun.
Meski yang engkau hadapi adalah seorang diktator, manusia paling durhaka di atas muka bumi ini, sekalipun engkau Musa sudah mendapatkan yani partner, harus istiqomah. Memang ujiannya berat. Memang untuk menjalankan dakwah kepada penguasa bukan perkara yang mudah dan enteng. Tapi Allah sebenarnya mengatakan istiqomah itu sangat penting. Fastaqima, kalian berdua harus benar-benar istiqomah. Apapun yang kondisinya. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala juga menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Asy-Syura ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walidzalika fad'u." Dakwah itu sudah melekat yani padamu selama gelar nabi, gelar utusan itu melekat pada dirimu wahai Muhammad, fad'u. Maka dakwah itu terus harus digencarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengaitkan dengan apa? Fad'u fastaqim. Tapi jangan lupa, di dalam yani dakwah itu pasti ada friksi-friksi kecil. Jangankan para nabi, subhanallah. Ya, para duat seperti kita, mungkin yani antar panitia kajian, mungkin para asatidzah itu kadang-kadang mungkin ada seperti itu. Tapi istiqomah itu sangat penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falidzalika fad'u wastaqim kama urti. Engkau harus tetap istiqomah. Jangan sampai kau tinggalkan dakwah yang mulia ini. Apapun yani kondisinya. Makanya di dalam surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala takun kasahibil hud. Ini sebagai pengingat agar engkau Muhammad itu tetap istiqomah. Seberat apapun ujian yang engkau hadapi, istiqomah tetap. Memang ini sudah menjadi resiko bagi seorang dai. Jangan sampai engkau seperti kasahibil hud. Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memperingatkan kisah yang terjadi pada Nabi Yunus itu mudah-mudahan kisah terakhir dan jangan terulang pada dirimu. Ketika Nabi Yunus berdakwah, tapi kemudian enggak kuat. Dia akhirnya kemudian merasa bahwasanya kaumnya ini sudah tidak peduli dan tidak menghargainya. Dia tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala uji. Makanya disebutkan di akhir yani surat yani As-Saffat. Yani kisah yani ini. Kemudian di dalam surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala takun kasahibil hud. Jangan sampai kejadian pada Nabi Yunus terulang kembali pada Muhammad. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, istiqomah ini sangat penting yani sekali. Maka oleh karena itu Imam Ahmad yani bin Hanbal, ya, itu pernah mengingatkan yani kepada murid-muridnya bahwasanya istiqomah ini menjadi aset yang paling berharga dan memang menjadi harta yang paling yani asing di setiap yani masa dan setiap yani zaman. Ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-Islamu gharib. Islam itu akan asing memang di setiap yani masa. Bahkan saat ini, kalau kemarin ya di bulan Ramadan kita di atas kendaraan, di atas yani kereta baca Al-Quran, insya Allah banyak orang yang masih baca Al-Quran. Tapi saat ini coba, ya engkau naik kendaraan atau mungkin barangkali di alun-alun yang dibaca, kita katakan mungkin barangkali Anda adalah satu-satunya yang baca Al-Quran. Engkau dianggap orang asing, ngapain kau baca Al-Quran di sini? Maka oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, idza ra'aitum syai'an mustawiyan yani fata'ajjabu. Ya, kalau seandainya kata Imam Ahmad bin Hanbal, engkau mendapati sesuatu itu biasa-biasa saja, artinya orang sibuk dengan kemaksiatannya misalnya, maka engkau harus merasa heran. Bahkan di dalam petuah yang lain para ulama yani salaf yani mengatakan bahwasanya, ya, fala tata'ajjabu fi man halaka kaifa halak wa ta'ajjabu fi man najah kaifa najah. Artinya apa? Manusia ini kan sudah diberikan karakter yang khas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir yakni surat Al-Ahzab. Innahu kana dzaluman yakni jahula. Manusia memang orang-orang yang suka zalim. Zalim pada dirinya sendiri, suka bernostalgia dengan masa lalu kelamnya, suka kembali lagi kepada kemaksiatan. Sebagaimana kita saksikan saat ini, Ramadan mereka puasa, benar, puasa seluruhnya. Tapi Syawal kembali lagi kepada kemaksiatan masa lalunya. Maka Imam Ahmad mengatakan, ketika engkau saksikan banyak orang yang kembali berbuat maksiat lagi, maka tidak perlu yang engkau heran. Karena manusia memang karakternya seperti itu.
Tapi yang engkau herankan itu adalah manusia-manusia unik. Di saat banyak orang yang lalai, banyak orang berbondong-bondong untuk kembali ke maksiatan, ternyata dia masih selamat. Di saat yang banyak orang sudah meninggalkan qiyamul lail, tilawatil Quran, ternyata Anda di bulan Syawal ini ternyata masih mampu mempertahankan. Maka ini yang perlu engkau herankan. Maka inilah bukti yang jamaah dirahmati Allah, yang istiqomah itu akan menjadi asing memang pada masanya. Tapi ini adalah aset yang paling yang berharga. Kemudian yang kelima yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan banyak sekali buah hasil dari istiqomah. Ya. Banyak, tapi saya sebutkan yang dua saja yang guna untuk mempersingkat ini waktu. Di antara hal yang mungkin barangkali sering kita lalaikan, buah dan hasil dari kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah itu akan bisa membuka dan melapangkan pintu-pintu rezeki kita. Apa kaitannya dan apa dalilnya jamaah? Nanti sesekali kita bisa buka di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-16. Di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an yani ghadaqa. Wa allaw istaqamu. Orang-orang yang istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa, dalam surat Al-Jin ayat 16. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan air. Air ini adalah sampel kecil yang menunjukkan bahwasanya ketika seseorang membutuhkan kemudahan dari Allah, pertolongan darinya, mungkin di masa kemarau yang panjang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan akan membuka keran-keran rezekinya, asalkan wa allahu istaqamu 'alat tariqah. Pun demikian bagi orang-orang yang istiqomah, apapun latar belakang pekerjaan, apapun profesi yang digelutinya, insya Allah sa'atur rizq, kata para ulama, itu akan menjadi buah bagi setiap orang yang istiqomah. Tak peduli dengan orang-orang yang sudah mulai berguguran di bulan Syawal ini. Ia tetap untuk mempertahankan qiyamul lailnya, bacaan Al-Qur'annya, puasa sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-16. La asqainahum ma'an ghadaqa. Pun demikian yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara istiqomah, buah dari istiqomah itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada anak keturunannya, sekalipun kita sudah berada di alam yang berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fussilat. Di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Orang-orang yang beriman kemudian beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan hasilnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para ulama menyebutkan penafsiran, malaikat itu akan dikirim oleh Allah. Ketika orang yang istiqomah selama hidupnya sudah berada di alam yang berbeda, sudah berada di alam barzah, itu malaikat akan dikirim untuk memberikan hiburan. Salah satunya Allah takhafu. Engkau jangan merasa takut. Apa maksudnya takut ini? Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya jangan engkau merasa takut dengan ujian dan tahapan musibah yang engkau akan hadapi. Karena kita tahu perjalanan manusia di kampung akhirat itu lebih lama, lebih panjang, bahkan medannya lebih berat daripada kita di dunia. Lah di sini sudah mendapatkan jaminan Allah takhafu, berarti engkau akan mendapatkan kemudahan dan keamanan. Wala tahzanu, dan jangan kau merasa bersedih. Artinya apa di sini? Para ulama ilmu tafsir mengatakan jangan kau bersedih. Jangan engkau bersedih dengan apa yang sudah engkau tinggalkan. Anak istrimu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali para ulama mengaitkan surat Fussilat ini dengan surat Al-Kahfi ayat 82. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li hulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lauma wa kana abuhuma salihah." Ternyata
Allah Subhanahu wa taala mengaitkan jaminan anak-anak yatim ya dari Allah Subhanahu wa taala selama di dunia itu ternyata dikaitkan dengan apa? Dengan ayahnya dahulu yang selalu istiqomah dan soleh. Maka pun demikian dengan kita ya nih jamaah. Kita insya Allah selama kita mampu istiqomah dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menjemput yakni ajal kita, jadi ingatlah dengan ayat ini. Allah takhafu, perjalanan kita masih panjang, akan diberikan jaminan keamanan. Wala tahzanu, apa yang kita tinggalkan enggak usah kita merasa bersedih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan sebagaimana yang terjadi pada dua anak yatim dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi ayat 80 yakni 2. Jadi adapun di antara poin yang keenam yang terakhir yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana sih yakni kiat tips ringan kita menjaga konsistensi dan istiqomah kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sebutkan secara singkat yakni saja 3. Yang pertama, adwamuha wa in qallah. Kita harus yakni paksa agar kita selalu ya menunaikan ibadah yang sudah menjadi rutinitas kita di bulan Ramadan, jangan sampai terputus satupun. Wa in qallah, meskipun grade-nya kita turunkan. Dan ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adwamuha, yang penting berkesinambungan. Mungkin di bulan Ramadan kita bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan banyak. Ya, mungkin di bulan Ramadan kita qiyamul lail sampai 23, bahkan disambung lagi di kloter kedua. Tapi di bulan yakni Syawal dan bulan-bulan seterusnya ini jamaah, jangan sampai terputus. Meskipun 1 rakaat yakni salat witir, yang penting qiyamul lail yang sudah tertunaikan. Pun demikian dengan tilawatil Quran. Kita kurangi grade-nya. Mungkin dahulu subhanallah 1 hari bisa beberapa juz, tapi hari ini jangan sampai terputus dan begitu juga dengan hari-hari berikutnya. Dan ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paksa. Yang kedua, para ulama seringkali menyebutkan kita harus banyak menyandarkan diri kita kepada Allah melalui doa dan pengharapan. Dan di antara doa yang terbaik yang seringkali kurang dijiwai oleh seorang muslim itu adalah doa di dalam sholat di saat kita membaca surat Al-Fatihah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, ada enggak doa di dalam surat Al-Fatihah? Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, apa artinya kita minta siratal mustaqim, ihdina, kita minta petunjuk padahal kita kan sudah muslim. Lah inilah pentingnya kita memahami tafsir yakni dari ihdinas siratal mustaqim. Memang ini ditujukan untuk kita kaum muslimin, tapi dengan kita memohon petunjuk dan itu berulang-ulang kali loh. 17 kali bahkan bisa lebih sehari semalam. Agar kita itu mendapatkan tathbit, kita bisa diberikan istiqomah. Itu sebenarnya makna yang tersirat dari makna ihdina, berilah kami petunjuk. Dan itu kita baca. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya banyak di antara kita kurang menjiwai di saat kita membaca itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, yani berilah yani kami yani istiqomah. Makanya banyak ulama mengatakan ada 3 makna. Yang pertama, ya di saat yani kita itu merasa futur, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kesempatan aku bisa mempertahankan yani ibadah. Di saat yakni kita itu sudah mampu untuk melaksanakan, ya Allah berilah kekuatan yakni kami bisa mempertahankannya. Yang ketiga, ya Allah aku sudah bisa mempertahankannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yakni tidak kemudian mengalihkanku atau mencampurkan ibadah yang sudah aku pertahankan ini dengan apa? Dengan penyakit-penyakit yakni hati. Subhanallah. Maknanya dalam banget ihdinas siratal mustaqim. Ini yang perlu kita jiwai karena ayat ini juga termasuk yakni doa atau dengan doa yang lain. Ya muqallibal qulub tapi qalbi ala dinik. Ya musarrifal yakni qulub. Kita perbanyak. Ini adalah di antara yakni cara kita. Adapun yang terakhir yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari lingkungan yang baik. Kalau dalam lingkungan keluarga berarti carilah partner yang baik. Jadikanlah istri kita, anak kita untuk menjadi partner saling mengingatkan satu dengan yang lain. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ad-dinu an-nasiha. Ya, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis
Yani sabar ini penting sekali. Karena seringkali orang itu nggak bisa istiqomah karena apa? Lingkungannya itu tidak mendukung dia untuk tetap istiqomah. Meskipun dia sudah berdoa, sudah menjandarkan dirinya kepada Allah, dia sudah memaksa nafsunya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lingkungannya kurang baik. Mungkin lingkungan kerjanya malas-malesan. Ya, sudah tidak ada semangat lagi di bulan Syawal untuk beribadah. Ya akhirnya dia ikut arus. Lingkungan terkecil misalnya, keluarga, istrinya sudah tidak peduli lagi, gak saling mengingatkan. Tapi giliran kita saling mengingatkan, terutama dalam lingkungan keluarga, subhanallah, akan begitu indah. Makanya jamaah dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika pertama kali mendengarkan sebuah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, artinya seorang suami, yusalli fil lail, dia salat malam. Ketika dia sudah mulai capek, aiqadha ahlahu, dia bangunkan siapa? Yani istrinya. Pun demikian, rahimallahu imra'atan tusalli fil lail. Sampai maksimal kemudian dia tertidur, sebelum tidur dia bangunkan aiqadhat yani zaujah. Allah Subhanahu wa taala merahmati. Bagaimana teamwork yang bagus, lingkungan yang mendukung itu memberikan ya sumbangsi besar dalam kita bisa konsisten di atas ketaatan yakni kepada Allah. Makanya beberapa ulama yakni dahulu termasuk yakni Abu Hurairah dalam sebuah riwayat itu kemudian langsung setelah mendengarkan hadis seperti ini guna untuk mempertahankan qiyamul dibagi antara dia, istrinya dan anaknya. Mungkin barangkali giliran bapaknya pada Isya yakni dulu. Ya semampunya, yang lain suruh istirahat, nanti gantian anaknya, kemudian nanti gantian istrinya, besoknya siapa yang kloter pertama bisa. Subhanallah, teamwork. Ya. Akhirnya apa? Qiyamul lail itu enggak akan terputus. Pun demikian dengan puasa sunnah misalnya, saling mengingatkan. Pun demikian dengan saling mengingatkan untuk tilawatil Quran, enggak akan terputus. Maka ini butuh lingkungan yang baik. Pilihlah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Pun demikian dengan ya, seringlah yakni saat ini kita paksa diri kita untuk menimba ilmu di kajian-kajian di masjid-masjid. Mungkin agak sedikit berat. Ya mungkin karena ya sudah mulai banyak lemak-lemak dari opor ayam kemarin mungkin barangkali. Ya, tapi kita harus ya dipaksa. Ya, karena kajian thalabul ilm itu juga termasuk ibadah dan ibadah itu tidak akan terputus selama nyawa dikandung yakni badan. Allahu taala alam bisawab. Inilah di antara yakni 6 poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yakni bisa memberikan manfaat yakni untuk kita semua. Sebenarnya masih tersisa yakni satu hal. Mudah-mudahan yakni ba'da azan nanti bisa kita lanjutkan yakni sedikit. Adzan dulu, Pak. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada udzur insyaallah taala pada setiap Senin yang kedua ya. Senin pertama, Senin kedua. Senin kedua ya. Insyaallah yakni Senin yang kedua di tempat yakni ini akan ada kajian tafsir dan tadabbur dari juz yang ke-27. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan agar kita bisa istiqomah dan bisa menyelesaikan juz yang ke-27 ini, termasuk yakni cukup panjang, di mana terdiri dari 6,5 surat kalau kita lihat dari lembaran-lembaran yang ada dalam cetakan kita. Ya, karena diawali dari surat Ad-Dzariyat, tapi separuhnya masuk juz yang ke-26, separuhnya masuk ke juz 27. Ya, kemudian ada surat At-Tur, surat An-Najm, kemudian surat Ar-Rahman, kemudian surat Al-Waqiah dan surat Al-Hadid. Ini adalah surat-surat yang insyaallah nanti kita bahas. Adapun yang surat Adz-Dzariyat itu sendiri, di antara para ulama ilmu tafsir dan ulumul Quran mengatakan batas akhir dari surat-surat yang masuk kategori al-mufassal. Ya. Jadi kan kalau kita lihat dalam kajian ulumul Quran, surat-surat 114 surat ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang masuk at-tiwal,
At-Tiwal ini adalah surat-surat panjang, ya, termasuk Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya. Ada yang masuk Al-Mi'un, ya, ada yang masuk yang terakhir itu adalah Al-Mufassal. Disebut Al-Mufassal itu karena banyak fasalnya, banyak berhentinya, karena memang ini termasuk surat-surat pendek. Ya, beda dengan surat-surat yang sebelumnya. Namun di kalangan para ulama ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Mufassal itu dimulai dari surat Az-Zariyat yang ada di juz yang ke-27 sampai surat An-Nas. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Mufassal diawali dari surat sebelumnya, itu surat Qaf. Ya, ini memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, tapi ala kulli hal insyaallah kalau tidak ada udzur kita akan mulai dari surat Az-Zariyat insyaallah taala. Kalau tidak ada udzur supaya nanti tidak terputus karena ada separuh dari surat Az-Zariyat masuk dari juz yang ke-27. Ya, dan seperti biasa saya juga mengingatkan diri dan para jamaah minta kesabarannya karena kajian tafsir ini bukan hanya tafsir al-kashf an ma'ani al-ayah, bukan hanya kemudian menyingkap makna dari setiap lafaz. Itu sebenarnya adalah hakikat dari tafsir. Tapi saya ingin lebih jauh, yaitu adalah tadabbur, karena tadabbur ini akan masuk dalam segala lini ilmu. Kalau seandainya nanti berkaitan dengan ilmu fikih, ya kita sampaikan. Kalau seandainya berkaitan dengan ilmu bahasa, ya kita akan sampaikan pula. Kalau seandainya nanti berkaitan dengan ilmu hadis misalnya, juga kita akan ulas. Ya, agar kita bisa mendapatkan banyak faedah dan pelajaran yang berharga insyaallah dari setiap ayat yang insyaallah nanti kita akan ulas. Mungkin itu saja muqaddimah mengenai tafsir dan tadabbur, dan kita tahu bahwasanya dipilihnya kajian tafsir ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan satu-satunya penjagaan kitab suci hanya pada Al-Qur'an. Itu yang kita bisa fahami dari ayat ini. Tapi penjagaan Al-Qur'an itu bukan berarti kemudian kita berpangku tangan, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, wa inna lahu lahafidun. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari hamba-hambanya. Maka salah satu di antara kontribusi kita menjaga Al-Qur'an selain kita menghafalkan, kita pun dituntut untuk bisa memahami dan mempelajari isi kandungannya. Maka semoga dengan maraknya kajian-kajian tafsir inilah diharapkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di antara orang-orang yang lahafidun, orang-orang yang punya kontribusi besar dalam menjaga keautentikan dan keutuhan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an ini adalah al-mu'jizah al-khalidah, menjadi satu-satunya mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada masa expirednya, kecuali nanti ketika Al-Quran itu dicabut min qulubin nas, min qulubil mu'minin, sebelum berakhirnya alam semesta ini. Berbeda dengan kitab-kitab samawiyah yang lain, di mana sudah campur tangan manusia, di mana sudah banyak revisi, di mana juga ada amandemen, di mana ada perubahan, pengurangan dan penambahan. Al-Quran ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama banyak mengatakan al-mu'jizah al-khalidah, yang masa usianya itu paling panjang selama-lamanya. Ya, makalah oleh karena itu kami berusaha insyaallah nantinya juga menampilkan beberapa riwayat-riwayat yang sahih dan penafsiran yang sahih, beserta dengan faedah-faedah yang bisa kita petik dari setiap ayat atau mungkin barangkali dari setiap surat. Dan insyaallah seperti biasa di dalam kajian tafsir, saya memulainya di setiap awal surat itu dengan 5 poin insyaallah. Ya, biasanya kita mulai dengan nama-nama surat terlebih dahulu, kemudian berapa ayatnya, kemudian statusnya makkiyah ataukah madaniyah, kemudian nanti baru masuk ke asbabun nuzul kalau memang ada. Baru yang terakhir adalah keutamaan dari surat tersebut atau membaca beberapa ayat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu gambaran teknisnya, dan mudah-mudahan
di bulan yani depan yani sudah kita mulai biidznillah taala surat yani Az-Zariyat ya, dan sekelumit yani tentang muqaddimah dari surat yani tersebut. Allahu taala alam yang bisa. Ada pertanyaan yani jemaah? Cukup insyaallah. Taib yani jazakumullah khairan atas kehadirannya, atas kedatangannya, dan alhamdulillah ini menjadi kajian pertama dan pembuka ya di masjid ini. Ini ada soft launchingnya atau ini Pak? Enggak ada ya? Soft openingnya atau enggak? Saya enggak tahu karena baru pertama kali saya datang di tempat ini, masya Allah ya, dan alhamdulillah yani jamaah antusias untuk bisa datang yani ke sini, dan mudah-mudahan ya kalau tidak ada udzur nanti bisa diperkaya dengan kajian-kajian yang lain, kajian akidah atau mungkin barangkali yani kajian sirah dan kajian-kajian yang lain, biar masjid ini semakin semarak dan semakin yani makmur biidznillah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yani ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.